Selamat sore saudara. Selamat sore Pak. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk hadir sebagai konselor dalam bimbingan kita ini. Ya, saya kira saudara kita ada baiknya untuk saling mengenal pertama-tama sebagai sahabat untuk berdinamika bersama tentunya. Maka perkenalkan, nama saya Pak Kris. Saya adalah konselor sekaligus dosen di Universitas Sanata Dharma. Ya, mungkin ada baiknya juga saudara untuk memperkenalkan diri. Silakan. Ya, saya biasa dipanggil Eman. Saya sebagai frater dari salah satu kongregasi. Kebetulan ya memang saya mengalami ada satu gangguan dalam diri saya, sehingga ya selama ini saya berusaha untuk mencari orang yang betul-betul bisa membantu saya, dan saya sangat bersyukur karena ada orang yang menunjukkan tempat ini kepada saya sehingga saya boleh datang ke tempat ini untuk memohon bantuan dari Bapak Kris untuk membantu saya dalam masalah saya seperti itu. Baik. Oh ya, pertama-tama mohon maaf, apakah frater tidak keberatan kalau saya mencatat sedikit hal begitu dalam proses ini? Oh tidak Pak, silakan. Kalau saya itu membantu silakan. Ya. Saya juga mohon maaf karena sekarang dalam keadaan kondisi yang kurang fit sehingga suara saya agak serak dan agak sembung karena sedikit masalah kesehatan. Mohon maaf ya. Oh ya, ternyata saudara ini adalah seorang frater ya. Ya, Frater. Kalau boleh tahu dari kongregasi apa frater atau dari keuskupan apa? Saya dari kongregasi CMF. Oh, kongregasi CMF. CMF itu Claritian bukan? Iya, Claritian. Oh ya. Kebetulan saya juga dari Keuskupan Makassar, dari daerah Makassar, dan di sana ada satu paroki yang dibimbing oleh Romo dari CMF, sehingga saya juga punya kenalan Romo dari Claritian. Iya, gitu. Ya, cukup menyenangkan bahwa saya memiliki seorang calon imam yang datang untuk berkenalan dengan saya. Ya, frater kalau boleh tahu juga boleh menceritakan latar belakangnya, keluarga dari mana, asal daerahnya dari mana begitu. Oh iya, saya berasal dari NTT Pak. Ya, saya tentang keluarga ya, keluarga untuk bapak mama masih hidup sampai sekarang, ya punya 2 kakak dan juga 1 adik. Oke. Di sana di NTT di daerah mana, frater? Saya di Flores Pak, di utara. Manggarai, masuk ke Uskupan. Keuskupan Ruteng. Oh, ke Uskupan Ruteng ya. Oke. Oh ya. Ada berapa bersaudara tadi? Mohon maaf saya kurang. Ada kami berempat ya saudara. Iya, saya ketiga. Oke, terima kasih perkenalannya ya. Kalau begitu kita langsung saja boleh? Boleh ya. Silakan frater kalau mau menceritakan unek-unek persoalan apa yang dialami, saya siap untuk mendengarkan. Ya, satu saya masalah saya Pak, selama ini saya sepertinya cepat sekali bukan seperti daun ya, tetapi kalau misalnya saya mendengarkan berita tentang keluarga saya, tentang keluarga ya yang sifatnya sangat negatif, kalau misalnya mereka mendapat situasi buruk seperti kecelakaan atau gangguan kesehatan, saya sepertinya cemas Pak. Tapi kecemasan saya sepertinya sangat berlebihan, karena itu yang membuat kehidupan saya dalam biara sedikit terganggu. Saya kalau misalnya mendengar siapa saja keluarga saya, terutama bapak mama, kemudian adik kakak, kalau misalnya mereka sakit, saya sepertinya cepat sekali merasa cemas, dan kecemasan itu ya seperti yang saya bilang tadi itu membuat aktivitas saya dalam biara itu terganggu. Artinya bahwa kecemasan saya ini sungguh sangat berlebihan seperti itu. Oke, terima kasih penjelasannya. Boleh diceritakan kecemasan itu hadir dalam bentuk apa yang pernah terasakan? Ya tentunya cemas ya, takut jangan sampai
kalau misalnya mereka sudah memiliki masalah seperti itu, nanti ada masalah-masalah lanjutan seperti itu yang sangat lebih berat tentunya ya. Itu yang menjadi ketakutan saya. Kemudian ketika saya berada dalam situasi itu, saya tidak bisa berdinamika dalam komunitas, saya tidak bisa belajar, kemudian saya tidak bisa berolahraga, saya tidak bisa bekerja, dan pokoknya semua kegiatan komunitas itu sepertinya saya harus seperti itu. Oke, baik, saya sudah melihat atau sudah sedikit memahami di sini ya. Rupanya Frater memiliki masalah kecemasan yang berpengaruh pada kehidupan Frater sebagai anggota komunitas di biara. Oke, baik, baik. Baik, boleh tahu Frater juga kuliah ya di sini? Ya, saya kuliah, Pak. Saya sekarang semester 6. Oke, semester 6 berarti tingkat 3 Frater ya? Iya. Oke, baik. Di Yogyakarta ini sudah kuliah berapa lama berarti? Saya kali di Jogja sudah ini jalan 3 tahun. 3 tahun. Oke. Sejak kuliah sudah di sini ya? Iya. Oke, baik, baik. Apakah kecemasan yang Frater alami juga berpengaruh pada proses kuliah, proses studi seperti itu? Iya, yang saya bilang tadi Pak, saya tidak bisa belajar dengan baik ya. Iya, iya. Oke, baik Frater. Apakah Frater boleh menjelaskan kira-kira masalah kecemasan ini, masalah mungkin ada kerinduan kepada keluarga, takut bahwa ada kenapa-kenapa dengan keluarga, bisa dijelaskan atau ceritakan kira-kira ada masa lalu apa, ada pengalaman seperti apa yang kiranya membuat Frater sedemikian cemas begitu? Ya, sebab itu saya mungkin ini juga pengaruh ya Pak. Saya juga tidak tahu ya. Ini hanya kemungkinan saja. Memang waktu kecil ya, ketika saya berada bersama dengan keluarga, sepertinya saya terpengaruh itu karena situasi keluarga yang tidak kondusif ya. Yang pertama itu karena keluarga waktu saya masih kecil ya, orang tua sering sakit-sakitan. Kemudian juga memang karena kondisi ekonominya, ekonomi keluarga ya, karena petani, sehingga memang faktor ekonomi juga yang mempengaruhi saya juga tentunya ya. Karena hanya penghasilan hanya bersumber dari pertanian saja. Artinya bahwa penghasilan dari keluarga itu kalau dikatakan berkecukupan itu belum capai juga Pak ya, boleh dikatakan miskin lah seperti itu. Oke, baik, baik ya. Terima kasih ya. Apakah boleh diceritakan bagaimana situasi keluarga sekarang ini di rumah itu, di kampung halaman, siapa saja yang sekarang tinggal di sana? Ya, yang ada di rumah sekarang tinggal bapak mama saja ya, bapak mama saja. Dan ya mungkin karena itu juga yang mempengaruhi saya cemas karena tidak ada yang membantu mereka. Oke, cukup dipahami ya bahwa Frater ini memiliki rasa kecemasan yang demikian karena memang rupanya orang tua di rumah sekarang tinggal berdua dan mungkin kadang-kadang bisa merasakan yang namanya kesepian tentu saja ya. Kalau dari sudut pandang saya itu tentu bisa sangat dipahami Frater bahwa Frater ini merasakan suatu kecemasan begitu, dan memang betul bahwa situasi jauh dari keluarga orang tercinta itu akan sangat berpengaruh bagi emosional seseorang. Ya, Frater, sejauh ini apakah Frater sudah mencoba beberapa hal dalam mencoba mengatasi rasa kecemasan itu, ataukah masih begitu kesulitan dalam hal ini? Ya, karena saya mungkin karena background saya bukan psikologi, memang saya tidak memiliki langkah-langkah konkret tentunya yang membantu saya untuk mengatasi masalah ini ya. Karena itulah makanya saya datang meminta bantuan Bapak, karena memang saya tidak memiliki pengetahuan atau cara-cara untuk mengatasi ini. Yang paling-paling sebagai biarawan tentunya hanya menyerahkan diri kepada Tuhan, tentunya itu tidak cukup, itu tidak akan konkret dari manusia. Betul, betul. Oke, mohon maaf saya kembali mau bertanya tentang kehidupan Frater di biara ya. Apakah di biara Frater diizinkan atau dibolehkan untuk
menggunakan HP, menelpon keluarga atau kerabat begitu? Boleh menggunakan tetapi waktu-waktu tertentu. Oke. Tapi apakah sudah cukup sering untuk berkomunikasi dengan keluarga? Ya lumayan lah Pak. Oke, baik-baik. Oke, setidaknya rasa kerinduan itu masih bisa terobati ya, hanya memang masalahnya adalah di rasa kecemasan yang mengganggu frater begitu ya. Oke, baik frater. Saya memahami, sudah sedikit punya gambaran akan persoalan yang frater alami, dan tentu frater dalam konseling ini datang untuk mencari solusi begitu bukan ya. Maka perlu kita usahakan bersama hal ini dalam bentuk konseling yang berkelanjutan begitu ya. Dalam pertemuan ini apakah frater datang ke sini dengan kehendak sendiri atau ada yang menyarankan begitu? Ya saya datang ke sini memang betul-betul ada niat dari dalam diri saya ya, tanpa paksa orang lain, karena saya tahu kondisi saya, makanya saya datang ke sini. Oke, baik-baik. Oh ya, kalau begitu berarti sudah peluang bahwa kita akan melaksanakan ini dalam kedekatan yang semakin lebih jauh lagi. Nanti kita akan mendalaminya bersama, dan dalam hal itu tentu frater perlu dipahami bahwa kita butuh proses dalam menangani hal ini. Iya. Untuk itu dalam proses-proses konseling kita ke depan, kita tidak hanya akan bertemu satu kali ini saja atau hanya beberapa kali, melainkan dalam proses atau pertemuan yang lebih rutin ya frater, karena persoalan ini perlu ditangani dengan perlahan-lahan. Kita harus mencari jalan, dan saya akan berusaha mencari metode dan teknik yang kiranya bisa cocok untuk frater ya. Apakah sebelumnya frater masih mau menceritakan hal lain sebagai pengantar begitu? Saya rasa untuk waktu sekarang tentunya ya cukup lah Pak, cukup kan saya sudah menceritakan semua tadi situasi saya sekarang. Ya, saya kira memang sudah cukup ya sebagai pengantar. Saya sudah bisa melihat gambaran sedikit, dan untuk itu, untuk proses kita ke depannya kita perlu mengatur waktu ya frater, terutama karena frater ini ada dalam komunitas membiara, jadi tentunya ada keterbatasan waktu yang perlu kita tangani bersama, bahwa jadwal yang kita akan laksanakan itu harus disusun secara baik. Maka itu saya akan mencoba menghubungi frater nantinya melalui nomor telepon kalau frater berkenan, dan kita akan menentukan pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Secepatnya saya akan menghubungi frater kalau frater berkenan ya, dan saya juga akan berusaha mengatur metode-metode yang kiranya baik untuk kita jalani bersama ya frater. Ya begitu frater, apakah masih ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan konseling kita? Nanti saya serahkan semuanya kepada Oke, baik. Ya, terima kasih. Oh ya, mohon maaf sebelumnya, apakah frater itu setiap waktu bisa dihubungi melalui HP atau bagaimana? Nanti saya akan serahkan nomor HP komunitas saya. Oke, baik frater ya. Terima kasih kalau begitu. Kita akan lanjutkan pertemuan kita, kebersamaan kita selanjutnya, dan juga terima kasih atas kepercayaan kebersamaannya dengan frater hari ini, sudah mau menceritakan hal-hal ini kepada saya. Ya, terima kasih frater. Ya, selamat sore.